Iya, emang Pak. Iya. Isinya ada apa aja nih Pak? Drama keempat sebenarnya kalau secara garis besar itu nanti ceritanya itu lumayan agak padat ya, agak padat nanti karena peristiwa-peristiwa yang ada di sini itu kalau secara tahun itu nanti agak banyak yang lompat ya. Misalnya kalau di drama satu ini itu nanti diceritakan itu nanti tentang pemilu yang pertama. Nah di sini nanti tentang pemilu pertama. Nah pemilu pertama itu kan nanti diadakan tahun 1951. 51, oke. Nah kebetulan salah satu pemilu di Indonesia yang sukses karena kan kita berarti 70 tahun ya, 70 tahun yang lalu itu sudah ada pemilu langsung ya. Nah Jogja kotanya terutama itu salah satu pemilu yang paling berhasil ketika itu selain Manado. Selain Manado. Iya, karena semua kota di Indonesia itu berhasil melakukan, tapi cuma yang kalau mungkin istilahnya jenjangnya ya, jenjangnya yang paling lumayan berjenjang sampai bawah itu salah satunya yang berhasil itu kota Jogja. Oke, seperti itu. Itu salah satu ceritanya. Nah, yang ada di drama Yang Pak. di diorama Pak. Nah, yang selanjutnya kita sambil jalan ke sana. Oke, iya. Masih nyambung kan sama pemilu tadi? Masih di Oke, masih tapi dikit-dikit. di situ dikit-dikit ya. Ini juga akhirnya ada satu peristiwa namanya yang akhirnya itu diabadikan salah satu nama jalan di Jogja. Di Jogja itu kan ada jalan namanya Jalan Kolombo ya. Oke. Nah, kenapa Jalan Kolombo? Karena ada peristiwa ini. Ini salah satu gedung yang untuk konferensi ini gedungnya sekarang salah satu gedungnya UGM ya. Oke. Mungkin ada yang kuliah di UGM, Ya. yang anak vokasi, nah ini gedungnya vokasi. Gedung vokasi UGM. Vokasi Yang dulu UGM. dijadikan Colombo Plan Conference yang ke-11 tahun 1999. Ya benar. Oke. Jadi gedung ini memang dibangun itu untuk dulu konferensi ini. Jadi Pak Presiden Soekarno itu membangun gedung itu untuk konferensi Kolombo ini, Plan Kolombo. Oke. Karena UGM sendiri kan kalau kampusnya sekarang itu kan baru tahun 60-an ya. Nah ini kan tahun 59. Jadi UGM-nya belum ada di wilayah ini. Oke, gitu ya Pak. Ya. Nah, saya jadi tahu tahun-tahunnya karena baca ini nggak kelas. Iya. sama. 59. Oke, mari kita lanjut. Nah, atau kita langsung ke pojok sana ya. Pojok sana. Ini seragamnya. Ya, itu ada kenapa ada seragam timnya? Jadi karena di sini diceritakan ada peristiwa G30S PKI. Jadi kan selama ini orang-orang hanya tahu yang peristiwa G30S PKI itu kan hanya terjadi di Jakarta ya, di Lubang Buaya. Ya. Nah sebenarnya ada lagi peristiwa yang terjadi itu di Yogyakarta. Nah sebenarnya kan total berarti kan ada 9 ya, ada 9 perwira yang gugur. Kalau di Jakarta kan 7 ya, sebenarnya ada 2 lagi. Itu yang kita kenal sebagai namanya Pak Kolonel Katamso sama Pak Brigadir Jenderal Pak Sugiono. Pak Sugiono, oke. Di Kentungan ya Pak ini? Iya, iya di Kentungan. Di Kentungan. Nah kalau diorama ini menggambarkan Pak kemunduran. Ini pengangkatan jenazah 2 beliau tadi yang terbunuh tadi. Jadi ini ketika 2 ya tadi Pak Katamso sama Pak Sugiono itu terbunuh. Nah ini ketika jasad keduanya itu diangkat lagi sebelum nanti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Iya, Kusuma Negara. Kusuma Negara. Begitu ya sobat Pinar ceritanya. Jadi ada dua jenderal ya? Iya, ya, satu kolonel, satu jenderal bintang 1. Oke. Dan ternyata dari ini Pak ceritanya G30S PKI ya Pak? Iya, itu kan tidak hanya di Jakarta tapi Jogja juga ada korbannya yang menjadi korban PKI tadi. Nah salah satunya di daerah Kentungan ini. Oke. Kita lanjut. Sini ya? Iya. Nah ini kita lanjut yang kesini aja. Oke. Nah, itu nanti kan. Nah ini juga. Ini nanti kita masuk ke eranya Pak Soeharto ya. Oh enggak tahu Pak Soekarno langsung. Yang tadi kan sebenarnya Pak Soekarno yang ketika tahun drama ketiga dan awal drama 4 itu kan eranya Pak Soekarno. Oke. Ya. Sekarang Ini eranya Pak Harto. Nah kalau yang penasaran dengan wajahnya Pak Katamso, Brigjen Katamso ini tadi yang
Oke. Dengan yang Pak Kolonel Sugiono yang di sebelah sini. Iya, Pak Brigjen Katamso. Kok yang manggilnya di Pak Brigjen Katamso ya? Brigjen Katamso. Pak Katamso aja. Katamso. Oke. Ini jadi nama jalan juga ya Pak? Iya. Kan Brigjen Katamso kebetulan kan salah satu jalan yang besar di Jogja. Jogja. Oke, gitu deh. Jadi ini sebenarnya Indonesia menuju era Orde Baru menceritakan tentang perjalanan atau apa ya? Lika-liku kepemimpinannya Pak Harto. Iya, ini era menujunya Pak Harto. Karena Pak Harto Menujunya? kan tahun 71 ya. Nah ini diceritakan ya dari tahun 65 sampai nanti tahun 71. 65 Ya. sampai 71. 6 tahun. Iya, sekarang 6 tahun. Ini kan diceritakan itu ketika yang kena dengan super semar ya dia, super semar. Terus ini ketika Pak yang sebelah sini ketika Pak Soeharto dilantik jadi presiden, itu kan ketua MPRS-nya Pak Jenderal Nasution. Oke. Jadi ini masa transisi dari orde lamanya Pak Soekarno ke orde barunya Pak Soeharto. Oke. Pak, kita lanjut deh. Iya, ini diorama terakhir. Diorama terakhir. Diorama terakhir sebelah sini. Oke, ini yang paling mana lagi? Sebagai penutup. Iya. Diorama. Sebenarnya ini drama terakhir dan juga konklusi kesimpulan dari tadi semua cerita yang ada di sini. Jadi tadi kan diceritakan sejarah perjuangan nasional itu kan banyak lika-liku ya, dari satu peristiwa ke peristiwa lain, dan kita juga nanti di tahun 50-an 60-an itu kan di Indonesia zaman itu kan diceritakan itu banyak kemasukan paham-paham yang mungkin sekarang kita menyebutnya radikalisme ya. Nah kan itu sempat akhirnya terjadi banyak pergesekan di antara kaum kita sendiri ya. Nah makanya di tahun 74 di sini diceritakan Pak Presiden Soekarno itu membuat semacam mata pelajaran untuk nanti diajarkan ke semua siswa di seluruh Indonesia. Jadi pelajaran wajib ya. Itu kalau dulu itu namanya P4 ya, singkatan itu pedoman, penghayatan dan pengawalan Pancasila. Kalau mungkin generasi yang zaman lalu itu sekarang PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Saya sudah PKN. Oh iya. Nah kalau zaman dulu itu P4 ini, kalau saya dulu PKN. Oh sudah PKN. Sudah PKN. Oke. Mungkin generasi awalnya PKN ya. Nah ini dulu yang sebelumnya eranya Pak Harto itu masih P4. P4. Begitu ya Sobat Kinara. Oke, jadi ini adalah diorama yang Iya, ini diorama terakhir dari kita. Oke. Pak, selain diorama ini ada lagi nggak? Saya mau diajakin kemarin yang biasanya pengunjung itu jarang ke situ, tapi itu penting nih. Oh ya, mungkin ke bentengnya ya, karena iya. kita juga nggak update ke benteng, museum benteng Brodebek, tapi malah nggak ke bentengnya. Nah, kita nanti naik ke benteng. Oke, Pak, siap. Nah, jadi kita habis dari sini, ya, kita ke kembali benteng, lagi. salah satu sudut yang ada di benteng. Oke. Nah, Sobat Kinara, tadi saya sama Pak Kembang itu sudah jalan dari diorama yang di sisi timur ya. Iya, diorama yang keempat. Ke barat menuju dekat pintu masuk. Iya, pintu gerbang yang sisi sebelah barat. Kalau yang dari arah Malioboro. Oke, nah sekarang Pak Komang akan ngajak kita buat naik ke benteng di sini. Nanti kita lihat kota Jogja sama museum Benteng Brodebek dari atas. Iya, kita naik ke atas. Yuk. Oh iya. Ini kan kalau di sini kita itu bisa melihat Jalan Malioboro ya, yang Jalan Malioboro yang paling selatan, ujung selatan, karena kita bisa melihat salah satu bangunan yang itu Istana Gedung Agung ya. Jadi salah satu istana presiden yang ada di Jogja. Iya. Nah kita bisa sebelah sini. Nah kalau yang dari sudut yang berbeda, ini kan di pintu gerbangnya ya, bisa atas dulu. Fungsinya untuk ruang pengawasan ya. Iya. Nah kalau dari sini tuh kelihatan, itu kelihatan berapa bangunan
peninggalan Belanda ya. Oji ya Pak. Ya, loji-loji. Itu kan sekarang itu digunakan untuk BNI ya, BNI Patna. Ya. Ada kantor pos. Ya dari dulu emang kantor pos ketika zaman Belanda juga. Sama Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu BI zaman dulu itu The Javanese Bank. Jadi bank sentral The Javanese Bank itu bank sentralnya Hindia Belanda. Yang akhirnya dinasionalisasi ke Indonesia itu jadi BI itu. Oke, siap. Jadi BI. Kita langsung turun di sini ya Pak. Iya. Sebenarnya kalau pengen view-nya lebih bagus lagi itu turun nanti, nah itu kelihatan ada bapak-bapak di sana ya. Ada mbak-mbak itu. Ya, ini di pojokan itu nanti bisa foto di KM0. Oh iya, apa nanti saya kesana nih Pak? Oh iya. Ya, oke. Itu salah satu spot foto ya Pak? Iya. Spot foto ya. Sebenarnya mungkin spill ya. Jadi kalau mungkin sahabat museum itu kesini atau misalnya pengen foto-foto, sebenarnya kalau jeli ya itu nanti beberapa kayak relung-relung gedung yang ada di sini atau mungkin bagian-bagian gedung itu sebenarnya fotogenik. Nah Bapak, kita tadi sudah turun dari benteng ya. Nah sekarang selain diorama, benteng, terus kayaknya juga ada ini ya Pak, bioskopnya. Iya, kita ada bioskop namanya Bioskop Redebek. Itu nanti jadwalnya itu nanti setiap Jumat sama Minggu. Kalau Jumat itu jamnya nanti jam 1 siang. Kalau Minggu itu ada 2 kali, jadi jam 10 pagi sama nanti jam 1 siang. Jadi cuma 2 hari saja. Seru banget kan jalan-jalan virtual kita di Museum Benteng Redebek kali ini? Next, kalian penasaran museum mana lagi yang mau Mimin datangin? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.